dikasihi Tuhan, kita hari ini kita akan bersama-sama masuk di dalam pembahasan berikutnya ya. Ini berarti pembahasan yang kedua untuk kisah para rasul ya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Nah, kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan dan untuk juga sampai hari ini ya, hidup yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Kiranya kita boleh memakai setiap kesempatan ini ya, melihatnya sebagai waktu untuk boleh terus kita bertumbuh di dalam Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Nah, secara khusus hari ini kita akan belajar ya dalam kisah para rasul secara keseluruhan ya. Ini seri kisah para rasul ini secara keseluruhan kita akan belajar hal yang berkenaan ya dengan pekerjaan penginjilan atau pekerjaan amanat agung yang Tuhan boleh nyatakan ya kepada murid-murid yang Tuhan perintahkan dan kemudian Tuhan sendiri yang boleh memimpin. Nah, dari hal ini kita akan belajar bahwa di zaman sekarang pun Tuhan bekerja dengan cara yang sama ya. Tuhan bekerja dengan cara yang sama. Kita akan sama-sama melihat ya dan belajar prinsip-prinsip di dalamnya supaya kita juga boleh menjadi murid-murid Tuhan yang boleh ditemukan setia dan taat kepada perintah Tuhan. Baik, saya akan share screen. Share. Ya. Oke. Ya, ini ya. Hari ini kita akan belajar mengenai tema ini adalah The Great Awakening in Yerusalem ya. The Great Awakening ini adalah kebangunan rohani yang besar ya yang terjadi di Yerusalem. Nah, istilah The Great Awakening ini ya dikenal sangat ini ya populer itu oleh seorang tokoh yang bernama Jonathan Edwards ya. Sebenarnya dia ada istilah The Great Awakening ini satu istilah yang boleh dikenal ya, tokohnya itu ada Jonathan Edwards gitu ya. Tapi sebenarnya bukan dimulai dari sana. Tetapi kebangunan rohani ini kita boleh belajar sebenarnya ini sudah terjadi setiap kali ya, bahkan bukan cuma di dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama itu sudah ada kebangunan rohani. Cuman istilah ini menjadi populer pada saat dipakai oleh Jonathan Edwards ya. Oke, kita akan sama-sama lihat. Hari ini saya akan melihat secara khusus berkaitan dengan kebangunan rohani di Yerusalem. Oke, kita seperti biasa saya akan review ya. Saya akan review sebentar. Ini kita sudah review dari minggu yang lalu. Pertemuan pertama ini berkaitan dengan penanggalan dan tanggal penulisannya, waktunya. Jadi kita bisa lihat bahwa kisah para rasul ini ditulis oleh penulis yang sama dengan Injil Lukas, yaitu tabib Lukas sendiri. Nah, antara Lukas dan kisah para rasul itu selisihnya kurang lebih adalah 1 tahun. Jadi kisah rasul adalah buku keduanya Lukas, gitu kira-kira ya. Ditulis kepada audiensnya atau ditujukan kepada satu audiens yang disebut Theophilus. Jadi sama ya, Theophilus itu. Oke, kemudian kalau dengan Yohanes ini selisih 21 tahun ya. Jadi kita bisa ada gambaran Injil Yohanes meski ditulis duluan, tetapi sebenarnya kan ada Injil kan Yohanes ya duluan baru kisah para rasul. Jadi kita lihat tetapi secara waktunya ini kisah para rasul terjadi dulu. Oleh sebab itu kita bisa belajar dengan melihat penanggalan bahwa kitab suci tidak disusun itu ya urutannya berdasarkan kronologis waktu, tetapi secara ajaib Tuhan pimpin ya bapak-bapak gereja di dalam sidang-sidang mereka, konsili-konsili mereka itu ditulis sedemikian rupa untuk boleh memberikan satu ini ya benang merah, satu pengajaran yang signifikan dan juga secara keseluruhan itu boleh kita mengerti ya sebagai umat Tuhan baca kita bisa melihat itu secara berkesinambungan. Oke ya, ini sekilas. Kemudian, nah kita lihat di sini sekilas alasan penulisan dalam Injil Lukas itu melalui kisah para rasul. Ini Lukas ingin meneruskan fakta kebenaran yang terjadi setelah kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus, yaitu mengenai apa dampak karya Kristus melalui kehidupan murid-muridnya untuk memenuhi amanat agung
dan bagaimana melaluinya Tuhan itu kemudian menghadirkan gerejanya melalui karya Roh Kudus. Ya, kita akan lihat sama-sama ini keinginan Lukas di dalam penulis ya, alasan penulisan daripada Kisah Para Rasul. Sehingga melalui alasan demikian kita bisa tahu Kisah Para Rasul kalau dilihatnya adalah the act of the apostle, kisahnya para rasul. Ya, boleh dibilang begitu ya, tetapi mungkin lebih tepat itu adalah sebenarnya yang berada di belakang itu lebih penting ya. The act of the apostle ya, yang kelihatan di depan, tetapi di belakang itu sebenarnya adalah bagaimana itu adalah the act of God gitu ya, Tuhan sendiri ya, the act of Christ and the act of the Holy Spirit gitu ya, sehingga boleh lahir gereja Tuhan dan amanat agung boleh dipenuhi. Oke ya. Nah, dari bagian ini nanti kita akan lihat bersama-sama ya. Oke, sekarang kita juga sudah melihat minggu lalu bagaimana kita boleh memperbandingkan topik ya yang di Kisah Para Rasul dengan Lukas. Ya, kita membahas 4 perbandingan. Oke, kita review saja. Jadi bagaimana di dalam setiap penulisannya Lukas itu mempunyai gaya penulisan yang sangat sistematis ya. Dan bagaimana dia boleh dibilang karena dia seorang tabib juga secara pendidikan para ahli setuju dia adalah seorang yang terpelajar sehingga dia punya tulisan sangat sistematis. Oleh sebab itu ketika dibandingkan dengan Injil Lukas ya meskipun dia mempunyai satu sorotan yang berbeda, Lukas menunjukkan kalau di Injil Lukas mau menyatakan tentang Kristus ya. Dia kalau di dalam Kisah Para Rasul dia mau menunjukkan kisahnya para rasul kira-kira ya. Nah, tapi di dalam penulisannya kita sudah bahas minggu lalu itu ada topik-topik dalam penulisannya itu kita bisa lihat di sana bagaimana Lukas boleh mempunyai pola yang mirip ya, pola yang boleh dikatakan sama yaitu di dalam bagian pendahuluan dan persiapan. Itu sama ya, kira-kira maksudnya di sini modelnya ya. Dia tulis Lukas, Injil Lukas itu dia ada pendahuluan dulu, kemudian dia ada kepada Theophilus ya, bagaimana ini kenapa saya nulis kepada Theophilus dan sebagainya. Di Kisah Para Rasul dia juga begitu ya, kepada Theophilus ya dalam suratku yang pertama aku telah memberitahu kepadamu dan seterusnya ya. Nah, kemudian ada masa persiapan sebelum masuk ke dalam kisah pelayanan Yesus Kristus, demikian juga ada persiapan sebelum masuk di dalam ini Kisah Para Rasul gitu ya. Jadi ada mirip penulisannya. Bagian kedua itu kemudian Lukas di dalam Kisah Para Rasul itu mencatat pelayanan yang terjadi di lokal ya, pelayanan lokal di awal daripada pelayanan saat itu ya. Sama juga dengan Lukas ya, pelayanan di lokal pada awal pelayanan Kristus gitu ya. Nah, kemudian ada narasi perjalanan ya, narasi perjalanan. Demikian juga nanti di Kisah Para Rasul kita boleh lihat ya, itu nanti diceritakan juga ada narasi perjalanan. Bagaimana kalau di Lukas, Injil Lukas maksudnya perjalanan Yesus Kristus ya, kemudian di daerah sekitar Galilea itu kemudian menuju Yerusalem. Nah, nanti kemudian masuk ke Yerusalem dan seterusnya ya. Demikian juga nanti di Kisah Para Rasul kita akan melihat pola itu terjadi. Bagaimana di Yerusalem dulu ya, dan kemudian nanti bagaimana selanjutnya. Kemudian bagian yang keempat itu tentang Yerusalem, penangkapan dan pengadilan. Itu di Lukas dicatat demikian dan Kisah Para Rasul juga mencatat hal itu, bagaimana murid-murid di dalam Yerusalem itu mereka juga bagaimana dengan setia sama seperti Tuhan Yesus ya, guru mereka, Tuhan mereka juga mengalami penangkapan dan mereka dihadapkan ke dalam mahkamah pengadilan. Nah, kita sudah melihat itu semua ya secara rinci, bahkan kita membagi kelompok untuk melihat satu persatu. Nah, ini sebagai satu kesimpulan supaya kita ingat, oh kita sudah bicara secara struktur perbandingan topik ya, penulisannya ya, strukturnya itu secara topikalnya ya, itu kita bisa membandingkan hal ini. Oke, hari ini kita akan masuk ke dalam selanjutnya tentang the Great Awakening in Yerusalem, kebangunan besar yang terjadi di Yerusalem. Ya, ini hari ini bagian ini kita akan bahas dari secara brief ya, mungkin secara keseluruhan begitu ya, mungkin tidak secara terperinci satu persatu ayat-ayatnya ya, tetapi secara brief. Pasalnya kurang lebih pasal 1 sampai pasal yang ke-7 ya. Pasal 1 sampai pasal yang ke-7. Baik, saya lanjutkan.
Nah, di sini kita akan lihat ya, ini hari ini kita akan melihat hal ini. Kita akan belajar bagaimana itu gereja itu didirikan di Yerusalem. Ini satu perbangunan pertama dan itu lahir gereja. Ya, oke, itu di dalam pasal 1 sampai pasal 7. Nah, kita sekarang akan lihat ya. Nah, bagian pertama kita akan lihat ya, yaitu gereja lahir ya. Itu merupakan kita bisa lihat di dalam kelahiran gereja ini ya, gereja dilahirkan ini. Di sini yang pertama kita akan melihat fokus kepada amanat kepada para rasul ya. Ini di pasal 1 kita boleh lihat itu khususnya ayat 8 ya. Saya tidak tampilkan semua, tetapi saya ambil 6 sampai 9. Jadi sebelum Tuhan naik ke sorga, kemudian murid-murid berkumpul ya bersama dengan Tuhan di sana. Kemudian murid-murid tanya ya, kita lihat di sini ya. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, kita lihat ya di sini. Yang pertama kita mau belajar di sini adalah pertama isu kerajaan Allah. Ya, ada satu hal yang dibahas mengenai isu kerajaan Allah yang ditanya oleh murid-murid ya. Jadi murid-murid itu Tuhan Yesus sudah bangkit, menunjukkan menampakkan diri kepada mereka dan sudah mau naik ke sorga. Mereka masih menanyakan pertanyaan yang sama ya. Maukah engkau pada masa ini, perhatikan ya, masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Nah, di sini sekali lagi murid-murid ini mereka masih melihat secara lahiriah ya kerajaan Israel ya. Dalam kondisi itu mereka masih mengharapkan bagaimana Tuhan sudah bangkit dengan segala kuasanya. Ini adalah raja yang apa namanya, raja yang besar ya, raja yang berkuasa ya, kuasa adalah Tuhan. Maka mereka menanyakan ya, kapan Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel. Ini Tuhan sudah mau pergi ya. Nah, kita bayangkan ya, bagaimana kalau kita punya itu misalkan punya anak atau kita punya orang-orang yang dekat, murid-murid yang kita sudah bilang sebentar lagi kita juga sudah mau meninggalkan mereka ya. Tetapi ternyata ditanya dengan pertanyaan yang diajukan itu ternyata menunjukkan mereka masih belum memahami ya. Nah, tentunya kita bisa melihat ya seperti ada satu ini ya, satu ada kesulitan atau mungkin apa ya, jengkel atau bagaimana, kok gak ngerti-ngerti gitu ya. Nah, tetapi kita bisa lihat di sini ya bahwa Tuhan tetap boleh di dalam kuasa dan kedaulatannya, Tuhan yang mengendalikan sesuatu, Tuhan menjawab dengan sangat ini ya, sangat jelas sekali ya. Katakan bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya, jadi Tuhan tetap memberitahu yang menjadi urusan daripada Allah, biarlah itu menjadi urusan Allah. Ya, kalau kamu bukan urusanmu, nggak usah pikir sana, lakukan saja apa yang diperintahkan kepadamu. Ya, dan Tuhan mengingatkan mereka, kamu nanti akan menerima kuasa. Ya, kalau apa? Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah, ini adalah Tuhan memberi amanat. Mereka bertanya, Tuhan jawab dengan amanat. Ya, mereka bertanya, Tuhan jawab dengan perintah. Nah, ini adalah satu hal yang seringkali sulit ya bagi manusia untuk boleh mengerti, khususnya juga di dalam pergumulan kita. Seringkali itu kita bertanya kepada Tuhan, kita mesti ingat ya, Tuhan bukan cuma menjawab ya dan tidak, tetapi Tuhan bisa menjawab dengan perintah. Ya, perintah secara sederhana, kalau secara ini khususnya kepada bagian ini adalah penginjilan tentunya ya, maksudnya kepada konteks bagaimana memberitakan ya amanat agung gitu ya kepada umat Tuhan yang Tuhan sudah, umat pilihan yang Tuhan akan nyatakan di dalam sejarah. Ya, tetapi kita bisa melihat bahwa setiap kali pertanyaan kita, Tuhan bisa menjawab dengan perintah ya untuk boleh melaksanakan. Ya, nah, sehingga kita bisa lihat bersama-sama di sini kalau di dalam bahasa Inggris itu adalah the commission of Christ, ya, amanat kepada para rasul itu adalah the commission of Christ. Nah, commission ini adalah komisi ya. Kita kalau lihat di gereja-gereja, gereja kita juga ya,
kita biasa membagi beberapa komisi. Ya, ada komisi di mana di sana ada persekutuan, ada apa begitu ya. Ya biasa ada jemaat dilayani itu komisi. Ya, sebenarnya kalau bagian komisi kita mesti ingat ya, satu, komisi itu berarti kita harus ingat ini ada kaitan dengan bagaimana firman Tuhan harus ditaati. Dan yang kedua, bagaimana pemberitaan Kristus ya, menyatakan Kristus ya, itu pekerjaan misi mesti dijalankan oleh setiap komisi ya. Nah, bukan terbalik ya, komisi banyak sekali gereja itu sudah merasa nyaman ya. Komisi gereja sudah dibangun, jemaat sudah ada, semua akhirnya diam. Ya, nah ini ada konsep yang terjadi juga nanti kita bisa lihat di dalam bagian ini di Yerusalem ya. Meskipun kita lihat di dalam bagian tertentu nanti kita melihat ada kesulitan juga, tetapi di dalam keadaan awal kita bisa lihat pada saat mereka mengalami satu pembangunan yang besar dalam momen-momen tersebut ini yang namanya sudah betah itu ya, kenyamanan yang terjadi sebagai satu gereja ya di mana banyak sekali orang percaya, itu membuat kadang anak-anak Tuhan itu lupa tugas atau amanat yang Tuhan perintahkan sehingga nanti Tuhan akan berintervensi gitu ya. Oke, jadi ini di dalam bagian ini kita bisa lihat ketika gereja ini konsep berkaitan dengan gereja lahir ya. Jadi ini adalah pra sebelum gereja lahir ya. Jadi sebelum gereja lahir itu di Lukas membuka dengan satu murid-murid bertanya begitu ya, isu kerajaan Allah. Sehingga kita bisa melihat di dalam bagian ini adalah kerajaan Allah itu adalah satu topik yang besar ya, Kingdom of God. Kerajaan Allah itu topik yang besar ya, yang kita boleh lihat bahwa di dalam masa Perjanjian Lama, nah itu isu kerajaan Allah itu sudah dinyatakan ya, bahwa bagaimana di sana nanti kita bisa lihat salah satu covenant with David ya, covenant dengan Daud itu adalah tentang bagaimana Allah akan mendirikan kerajaan yang kekal, yang mulia, dan pemerintahannya itu tidak akan pernah berakhir gitu ya, kerajaan Allah. Dan kemudian itu pada saat pelayanan Tuhan Yesus, itu the Kingdom of God, itu juga menjadi satu fokus pelayanannya. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Jadi ini isu kerajaan ini sesuatu yang besar ya. Tapi dalam bagian ini mau dibawa. Sekarang ini berarti ada satu hal yang Tuhan kerjakan berkaitan dengan kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah ini bukan lagi bentuknya sekarang ya. Bukan bentuk lagi adalah sesuatu yang sifatnya itu secara lokal, artinya kerajaan begitu, milik sebuah bangsa saja, tetapi Tuhan di dalam kehendak dan di dalam penggenapannya telah expand gitu ya. Konsep kerajaan Allah itu makin lama makin luas dan boleh dikatakan makin sempurna, yaitu bagaimana konsep kerajaan Allah itu adalah bangsa-bangsa. Dan di dalamnya itu bukan lagi kerajaan ya, sifatnya adalah kayak istana, sesuatu yang sifatnya fisikal kerajaan begitu ya, tetapi di sini sudah bicara jangkauan bagaimana melampaui seluruh teritori itu ya. Tapi kita tetap bisa lihat di sana ada Allah yang memerintah dan ada umat yang taat kepada rajanya atau kepada Allah gitu ya. Nah, jadi di sini nanti kita akan melihat ini sebelum gereja lahir, maka isu kerajaan Allah ini menjadi satu hal yang boleh membuat kita mengerti, memahami, membantu kita memahami nanti sampai lahirnya gereja. Gereja ini di dalam konteks kerajaan Allah, gitu ya. Jadi gereja juga adalah kerajaan Allah. Nah, dalam hal ini kita juga lihat bersama-sama adalah gereja lahir itu harus menanti di dalam waktu dan kehendak Tuhan. Ya, menanti di dalam waktu dan kehendak Tuhan, masa dan waktunya Tuhan. Jadi bukan karena murid-murid itu dia sendiri yang kemudian mereka yang mendirikannya. Foundernya adalah manusia, murid-murid, para rasul, tidak. Tapi kita justru melihat ini semua adalah inisiasi Allah, ini adalah karya Allah dan bagaimana Tuhan itu memakai kita, ya anak-anaknya, umatnya untuk boleh berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, kita lihat bersama-sama ya. Jadi dari waktu lahir gereja aja kita lihat semua itu adalah di dalam masa dan waktu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan di dalam amanat ya kepada para rasul
Itu perhatikan ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku ya di Yerusalem dan seterusnya. Nah, di sini kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, berarti sebelum Roh Kudus itu turun, sebelum Roh Kudus itu Tuhan curahkan, maka di sana kita boleh lihat bagaimana ada waktu yang mesti ditunggu murid-murid dan waktu itu mesti taat sampai Tuhan menyatakan ya. Nah, di sini kita lihat bersama-sama bagaimana gereja lahir secara penuh di dalam kedaulatan Tuhan. Di Allah yang melahirkan gereja. Ya, ini semua ada di dalam pimpinan Tuhan, di dalam waktu Tuhan. Nah, sehingga kita lihat manusia hanya berbagian di dalamnya. Ya, ini menjadi satu hal berarti kita lihat gereja milik siapa? Gereja milik Tuhan. Artinya gereja milik Tuhan. Seringkali kita merasa gereja milik siapa? Ya, ini gereja milik saya. Ya, ini semua persembahan milik saya. Ada ya? Gereja kita melihat mereka yang melihat ini adalah dia layak menikmati segala jadi lelah ya, dari segala yang didapatkannya. Dulu saya gerejanya masih kecil, belum banyak orang, Tuhan berkati. Dulu setengah mati, sekarang sudah besar, persembahan banyak. Ya, saya wajar tuh menikmati semua yang ada. Itu tidak mengerti konsep gereja. Ya, di dalam eklesiologinya itu harus lebih boleh mengerti ya. Nah, kita bisa lihat bersama-sama gereja milik Tuhan. Kita kalau boleh berbagian di dalamnya, itu adalah karena Tuhan yang boleh memberikan belas kasihan dan memberikan satu anugerah kesempatan. Ya, jadi sekarang kita semua ada dalam gereja boleh melayani dan semua kita punya satu hati ya. Kita tahu ya, gereja adalah milik Tuhan. Tuhan yang melahirkan gereja, Tuhan pakai setiap anak-anak Tuhan boleh melayani di gereja dan kita semua tahu dalam seluruh pelayanan kita tahu kita melakukannya bagi Tuhan dan menggenapi perintahnya. Ya, ini bagian pertama ini pra ya sebelum lahir. Jadi kita bisa lihat nanti itu semua ada di dalam masa dan waktu yang Tuhan kendalikan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat ya di dalam bagian berikutnya adalah di sini adalah pencurahan Roh Kudus. Ketika tiba hari Pentakosta, ini pasal 2 ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, jadi di sini Roh Kudus sudah dicurahkan, yaitu di hari Pentakosta. Ya, hari ke-50. Ya, hari ke-50. Jadi Pentakosta. Itu kita bisa lihat bagaimana murid-murid itu tunggu. Nah, sekarang kita lihat ya, waktu murid-murid tunggu di hari Pentakosta. Apakah mereka tahu nanti hari ke-50 itu Roh Kudus turun? Ya, Alkitab tidak mencatat Tuhan Yesus memberitahu kepada mereka. Ya, tapi kita bisa lihat bersama-sama di sini Tuhan cuma bilang itu kamu tidak perlu tahu masa dan waktunya. Tapi kalau Roh Kudus turun, kamu akan menerima kuasa. Jadi mereka hanya taat, mereka kumpul satu tempat yang mereka semua tunggu. Kapan Tuhan mau mencurahkan Roh Kudus? Yang mereka tunggu sampai waktunya tiba, kemudian mereka baru kemudian berkarya. Ya, jadi kita bisa lihat ini semua ada waktu ya. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, kita mesti belajar ya, bagaimana menantikan waktu Tuhan. Kadang kita lihat ya, pelayanan kita di dalam sebuah pekerjaan Tuhan itu ya, kadang membutuhkan waktu untuk menanti. Ya, bagaimana kita belajar menanti kapan waktu Tuhan mau menyatakan, dan di sana kita tetap berharap dan kita percaya. Percaya kepada apa? Kepada firman Tuhan. Ya, Tuhan kalau sudah mengatakan, Dia akan menyertai di dalam setiap pekerjaan yang pelayanannya, di dalam pekerjaan misinya, penginjilan yang dilakukan. Maka kita taat dan kita tunggu waktu Tuhan. Ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita akan lihat makna peristiwa Pentakosta. Nah, yang pertama itu adalah di dalam, saya mau mengajak kita lihat di Keluaran 40, 34 sampai 38 ya. Ini di Perjanjian Lama ya. Kita lihat pertama ya. Di dalam Perjanjian Lama itu agak kecil ya tulisannya supaya cukup di dalam satu layar.
Jadi Bapak Ibu sekalian yang ada Alkitab silakan baca di Keluaran 40, 34 sampai 38 supaya mungkin bisa mengikutinya. Tapi kalau bisa lihat ya boleh silakan bisa lihat melalui ini ya. Kemudian kita lihat di situ adalah lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci ya, memenuhi kemah suci. Kemudian sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya. Di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Jadi kita lihat di sini adalah ada tiang awan di siang hari, ada tiang api di malam hari. Tuhan bagaimana memimpin bangsa Israel ya waktu zaman Musa di padang gurun itu Tuhan memberikan itu tiang awan dan tiang api. Itu di ini ya apa namanya kemah pertemuan itu ya. Jadi itu boleh menyatakan bagaimana satu belum dibangun bait Allah tetapi kemah pertemuan gitu. Oke, sekarang kita lihat bersama-sama lagi. Yang bagian berikutnya adalah di 2 Tawarik ya, 7 1 sampai 3. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban semilian itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Satu lagi di Yeskiel 43, 1 dan 2 ya. Itu lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Nah, di dalam Keluaran belum ada bait. Di dalam 2 Tawarik yang dinyatakan di sana doa Salomo ya, setelah Salomo itu dia mengakhiri doanya, itu kemudian itu berarti kondisi di dalam masa itu kita boleh lihat ya, itu sudah ada bait Allah ya, dibangun oleh Salomo. Nah, kita bisa lihat di situ ada api turun ya, kemudian ada kemuliaan Allah. Nah, di sana kita lihat ya, saya mau kita sama-sama perhatikan di sini ada di Keluaran ada tiang api di atas kemah pertemuan, di dalam 2 Tawarik di sana ada api ya yang hadir di dalam rumah Tuhan. Kemudian di Yeskiel ini rumah bait Allahnya sudah habis, sudah dihancurkan ya, dan mereka dibuang ya. Yeskiel itu kan di pembuangan ya. Nah, kita bisa lihat di sana. Nah, kemudian kita lihat ya di sana kemudian Tuhan memberikan satu vision ya kepada Yeskiel. Ya, bagaimana dia boleh melihat ya ada kemuliaan Allah yang datang dari sebelah timur ya yang menghadap yang dari sini kemudian terdengar sebagai suara yang menderu dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Jadi kita boleh lihat itu ya dikasih vision seperti bait Allah juga ya. Tapi sebenarnya bait Allah kan sudah dihancurkan ya. Tapi Yeskiel dikasih visi untuk melihat itu. Nah kita boleh lihat di sini semua ya. Nah ini ada 3 hal yang kita lihat. Pertama belum dibangun bait suci melalui kemah pertemuan. Kemudian yang kedua, bait suci sudah dibangun. Kemudian yang ketiga, bait suci sudah dihancur. Tetapi setiap kali kita bisa lihat kemuliaan Allah hadir, di sana ada api hadir. Api hadir. Nah, inilah kita bisa melihat ya ketika kita belajar secara keseluruhan kitab suci. Maka kita waktu belajar kitab suci itu penting ya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu semuanya ada benang merahnya. Mengerti dengan baik, maka kita bisa mengerti satu peristiwa yang terjadi dengan baik. Maka pada saat kita melihat hal ini, Pentakosta itu juga dilihat. Mereka masuk di dalam satu tempat mereka ya, di sana kumpul satu tempat, ya tidak ditulis di mana dikumpul satu tempat. Kemudian pada saat waktu tiba Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan, kita lihat penulah mereka dengan Roh Kudus itu tampak seperti lidah-lidah nyala api, ya, pada hinggap di mereka masing-masing dan bertebaran hinggap pada mereka masing-masing. Ini mau menyatakan apa? Ya, ini mau menyatakan yang pertama.
Ini adalah the presence of God. Jadi ya, kehadiran Tuhan. Ya, di dalam perjanjian lama kita lihat, sebelum ada bait Allah, Allah hadir melalui tiang api. Kemudian sebelum bait Allah sudah dibangun, ya, ketika Tuhan berkenan Allah hadir, di sana ada api dinyatakan kemuliaan Tuhan. Kemudian bait Allah sudah dihancurkan, ya, ketika ada di tanah di negeri pembuangan. Yeskiel juga lihat bagaimana waktu kemuliaan Allah itu hadir. Di sini yang dinyatakan kemuliaan kita bisa lihat ada apa ya? Ada suara menderu gitu ya. Kalau kita lihat di sini di 2 ayat 2 Kisah Rasul 22 itu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah. Jadi ada suara menderu. Itu juga merupakan satu lambang kehadiran ya, the presence of God, kemuliaan Allah itu hadir. Nah, jadi kita bisa melihat ya di dalam bagian ini itu Allah hadir. Allah sedang menyatakan kemuliaannya. Ya, kita bisa mengerti. Jadi peristiwa Pentakosta kita lihat, oh Allah sedang menyatakan kemuliaannya di hari itu. Ya, ini satu sebuah ini ya apa momen ya, sebuah momentum yang Tuhan pakai. Sana menjadi satu momentum itu apa? Lahirnya gereja. Gitu ya, momentum lahirnya gereja. Kedua itu mau menyatakan apa? Yang kedua itu the temple of God. Ya, maksudnya bagaimana? Nah, kita lihat ya, awan itu di dalam kemah pertemuan itu ada kemah pertemuan itu ya, temple of God gitu ya. Kemudian bait suci ya tetap itu temple of God ya. Nah, sehingga kita bisa lihat kemudian nanti ya pada saat Yeskiel itu meskipun bait Allah sudah ada tapi visionnya juga tentang kaitannya ada temple of God ya. Nah, kemudian kita bisa lihat ya. Nah, dari nanti sampai kepada perjanjian baru dalam pencurahan Roh Kudus kita boleh lihat. Berarti ketika api itu turun ya di atas kemah pertemuan itu temple of God, turun di bait Allah itu temple of God, gitu ya. Nah, sehingga pada saat pencurahan Roh Kudus itu turun di atas orang-orang percaya pada saat itu, semua orang percaya. Perhatikan di situ semua orang percaya, all believers, semua orang percaya, all believers. Maka di sana boleh menyatakan apa? Temple of God. Sekarang itu temple of God-nya itu bukan lagi gedung, tetapi temple of God, bait Allahnya itu adalah setiap orang percaya. Bisa melihat ini benang merahnya, ya bagaimana Allah itu merancang sedemikian rupa. Maka kita setelah mengerti ini kita lihat ya bagaimana Tuhan Yesus itu berkata ya. Orang-orang pada saat itu bingung ya, Taurat orang Farisi semua bingung. Tuhan yang berkata apa? Rubuhkan bait Allah ini. 3 hari aku membangunnya kembali. Mereka bingung. Ini puluhan tahun dibangun, masa ini dibangun cuma dalam 3 hari. Tuhan Yesus sedang menyatakan penggenapan yang paling mulia yang dinyatakan di dalam nubuat para nabi ya sebelumnya ya. Bagaimana itu digenapkan dalam dirinya. Tuhan Yesus menyatakan dirinya ya. Bagaimana Tuhan kehadiran Allah Immanuel itu ya. Ya kan akan disebut Immanuel ya. Itu kehadiran Allah itu boleh dinikmati di dalam diri. Yaitu berkaitan dengan kematian dan kebangkitannya nanti. Ya, nah kita bisa lihat hal ini sehingga kita boleh satu punya gambaran yang jelas. Ya, ini berkaitan dengan pencurahan Roh Kudus. Sehingga waktu kita lihat peristiwa Pentakosta, kita ngerti, oh ini adalah satu peristiwa tentang bagaimana Allah hadir. Dan di dalam kehadirannya itu, ya kita boleh melihat bagaimana itu temple of God, gitu ya juga Tuhan sudah boleh nyatakan dalam bukan lagi di dalam gedung-gedung ya bait suci bukan lagi gedungnya tetapi adalah all believer setiap orang percaya. Oke, baik ini yang ingin saya tekankan di dalam bagian ini dan di sini yang menjadi hal penting di dalam Pentakosta kelahiran tentang gereja sehingga pada saat gereja lahir kita lihat nggak ada gedung yang didirikan betul nggak? Gereja lain ada gedung yang didirikan tetapi itu adalah satu hal yang dinyatakan ini gereja lahir. Karena di sana jemaat Tuhan ya, Tuhan mulai momen itu Tuhan pakai untuk boleh menyatakan ini ya, satu masa ya, satu masa di mana dinyatakan sekarang the kingdom of God itu ya. Itu sudah bukan lagi bicara hanya ya, bukan lagi bicara hanya soal teritorial itu yang terbatas, tetapi itu sudah menjadi tidak lagi terbatas bangsa-bangsa dan bukan lagi bicara soal gedung saja ya bait Allah secara fisik tetapi bicara tentang orang yang percaya dalam Tuhan. Oke. Baik, sekarang saya lanjutkan. Bagian berikutnya adalah
masih tentang ya gereja lahir, terus secara khusus masih tentang bicara pencurahan Roh Kudus, tapi kita mau belajar apa? Yang pertama kita mau belajar ini adalah penggenapan nubuat. Ya, penggenapan nubuat. Kalau tadi kita lihat bahwa waktu api itu turun, kita lihat di dalam perjanjian lama itu sudah ada. Setiap kali kehadiran Allah dinyatakan, kita bisa lihat momen itu, kita bisa lihat peristiwa seperti itu. Sehingga waktu kita lihat peristiwa Pentakosta, kita tahu hal itu. Dan berkaitan dengan itu kita lihat, oh ketika itu hadir di bait Allah, di bait Allah, di bait Allah. Sekarang pada saat di dalam perjanjian baru hadir, berarti di sini bait Allah bukan lagi gedungnya, tetapi adalah orang-orang percaya. Nah, sekarang bagian lain melihat penggenapan nubuat itu adalah, kita bisa lihat di sini ya. Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga atas hamba-hamba laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, di dalam Yoel 2:28 ini adalah nubuat bahwa satu hari Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Ya, karena memang pada zaman perjanjian lama itu waktu bicara ya soal bagaimana Allah mencurahkan roh itu masih terbatas ya, tidak kepada semua orang, tapi orang tertentu gitu ya. Tuhan mencurahkan roh mengurapi ya sebagai orang yang kemudian boleh dinyatakan mereka boleh mendapatkan ini roh Tuhan dia yang curahkan di atas dirinya. Oke ya, nah ini merupakan penggenapan. Jadi kita nanti lihat lagi bagian lain, kita lihat dulu, kemudian di dalam bilangan ini khususnya ya, kita lihat ini bagian ini kita bisa lihat jelas ya. Setelah Musa datang keluar, disampaikanlah firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap pada Musa dan ditaruhnya ke atas 70 tua-tua itu. Ya, ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Tadi kan ya, waktu itu kemudian sesudah itu tidak lagi. Jadi menjadi sebuah tanda. Ini di dalam perjanjian lama ya. Waktu kita lihat ini, itu sudah ada modelnya. Ini ada modelnya yang foreshadowing nanti Pentakosta. Ya. Nah, kita lihat di dalam perjanjian lama yang dimaksudkan waktu roh Tuhan itu dia Musa ya, Tuhan berikan itu kepada Musa sebagai pemimpin pada saat itu ya, sehingga kemudian Musa bisa melakukan hal-hal yang bersifat ini ya, yang ada kaitannya sebagai pemimpin ya pada saat itu. Nah, kemudian bangsa makin besar, kemudian Musa membagi ya, diberi masukan begitu, dia kemudian pilih itu ya untuk orang-orang tua-tua gitu ya, 70 tua-tua, dan bagaimana di sana Tuhan berkenan, dan kemudian dikatakan di sana ya, jadi dari roh yang diberikan pada Musa itu kemudian ditaruhnya juga ke atas 70 tua-tua itu. Ya, ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhan mereka seperti nabi, itu ada satu pernyataan, ya, ada satu momen, kemudian tetapi sesudah itu tidak lagi. Ya, sesudah itu tidak lagi. Nah, jadi kita lihat lagi. Kemudian ada pernyataan masih ada 2 orang tinggal di kemah perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, jadi termasuk 70, tapi nggak datang waktu itu ke pertemuan. Tetapi waktu itu Tuhan menyatakan itu ya, roh itu ke atas mereka, karena dia yang termasuk yang dipilih, mereka pun sama. Jadi walaupun di perkemahan mereka pun sama karena sudah dipilih. Jadi kita bisa melihat sebenarnya secara waktu itu saat itu kan sudah menyatakan ya adanya tidak harus di satu lokasi begitu ya, tapi mereka di tempat berbeda pun karena memang mereka sudah dicatat dan dipilih, Tuhan juga turun atas mereka. Dan Tuhan juga memilih mereka gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat hal ini dalam perjanjian lama ini masih terbatas pada orang-orang tertentu. Sehingga nanti kita lihat Yoel bernubuat ya, Tuhan yang mengatakan nanti akan harinya aku akan mencurahkan rohku atas semua ya believer gitu ya, orang-orang yang percaya ya. Dalam konteks ini adalah anak-anak Tuhan ya. Kita bisa melihat mereka bagaimana boleh dapat. Nah, ini penggenapan nubuat yang terjadi nanti di Pentakosta. Tuhan mencurahkan Roh Kudus ya di Pentakosta. Semua orang percaya itu boleh menerima Roh Kudus.
Ya, jadi kita bisa lihat kenapa harus ada Pentakosta. Karena ada penggenapan nubuat yang sudah dinyatakan di dalam kitab suci yang Tuhan sudah nyatakan ya kepada Yoel, dan juga boleh merupakan satu bayang-bayang yang sudah terjadi dilakukan di dalam kehidupan Musa ya pada saat itu. Oke, ini bagian yang kedua. Jadi kita lihat ya, ini berkaitan dengan Pentakosta dan pencurahan Roh Kudus. Oke, baik. Sampai bagian ini dulu saya berhenti sebentar. Apakah di sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan boleh tanya dulu. Kalau tidak, saya lanjutkan lagi. Apakah cukup jelas penjelasannya? Cukup jelas ya? Bisa diikuti ya? Oke, kalau bisa diikuti, saya lanjut. Ya, saya lanjutkan ya. Sekarang berikutnya adalah kita lihat lagi. Kita akan belajar apa lagi? Khususnya dari pencurahan Roh Kudus. Ya, lahirnya gereja. Ya, kita lihat di sini. Kita akan belajar sekarang mesti hati-hati. Loh, kenapa hati-hati? Ya, ada hati-hati gini ya, kita jangan salah mengerti. Nah, ini bukan second blessing. Nah, jadi ada orang-orang yang menyatakan begini, saya sudah percaya kepada Tuhan, ya. Lalu kalau saya sudah percaya itu adalah the first blessing, ya. Jadi anak Tuhan the first blessing. Kalau second blessing itu berarti saya mesti harus itu terima Roh Kudus itu ya, menerima baptisan Roh Kudus. Nah, ini ada konsep yang salah. Yang pertama itu mengenai baptisan Roh Kudus, yang kedua itu mengenai kepenuhan Roh Kudus. Ya. Nah, jadi bagian di sini kita mesti lihat ya. Ini sedang bicara gereja lahir. Bapak Ibu, indikasi Tuhan. Gereja lahir bukan sedang bicara ini berkat buat saya. Ini bicara tentang gereja lahir. Maka tadi saya bilang kita mesti lihat secara keseluruhan, baru kita boleh mengerti makna itu dengan tepat. Ya, ini tidak parsial, tetapi kita integral gitu ya, bukan parsial ya, tapi integral. Nah, kita bisa lihat ini bukan second blessing, bukan berarti saya orang percaya, wah saya mesti harus mengalami baptisan Roh Kudus gitu, seperti murid-murid ya. Wah ada lidah-lidah api turun terus tandanya adalah bahasa roh gitu misalnya. Nah, itu baru saya namanya kepenuhan Roh Kudus. Ya, nah kita bisa lihat ini adalah konsep yang salah. Ya, jadi bukan demikian. Ya, ini kita bisa melihat bahwa ini adalah lahirnya gereja. Ya, lahirnya gereja. Karena setiap orang percaya, konsep yang benar bagaimana? Konsep yang benar adalah setiap orang yang percaya itu pada saat dia itu boleh mengalami lahir baru itu sudah dia melalui karya Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu sudah hadir ya mengurapi dia, memberikan hati yang baru, itu semua all believer itu sudah dia boleh ada di dalam ini ya baptisan Roh Kudus itu ya. Jadi boleh percaya. Baru dia bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu ya. Nah, jadi dalam konteksnya kalau kepenuhan Roh Kudus hidupnya itu boleh ada di dalam hidupnya menurut roh gitu ya. Jadi menghasilkan buah-buah ya. Bukan kepenuhan Roh Kudus itu berarti kemudian seperti murid-murid ya, tiap hari dia berbahasa roh, berbahasa lidah dan seterusnya. Tetapi hidupnya itu kemudian tidak ada menghasilkan buah roh, itu percuma. Ya, bukan itu sasarannya, tetapi lebih lihat kepenuhan roh itu adalah menghasilkan buah. Ya, tapi setiap orang percaya ada Roh Kudus, nah. Sudah ada Roh Kudus. Kapan? Waktu lahir baru itu karya Roh Kudus. Bisa lahir baru, bisa percaya, itu adalah karya Roh Kudus. Oleh sebab itu perhatikan di dalam 2 ayat 1 yang ini ya, itu semua orang percaya. Kemudian ya, 2 ayat 4, maka penuhlah mereka. Itu harusnya ada semua. Ya, mereka semua all. Jadi ini menyatakan satu statement yang boleh menyatakan bahwa semua orang percaya ya, itu pada saat mereka percaya mereka sudah itu dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Roh Kudus sudah ada di dalam hati mereka. Ya, mereka sudah mengalami yang namanya itu baptisan Roh Kudus. Baru mereka kemudian bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Sehingga peristiwa yang ada dalam Pentakosta, murid-murid Tuhan yang ada pada saat itu menjadi satu model yang mewakili semuanya, representatif, keseluruhan, begitu ya. Nah, kemudian tadi kita bisa lihat bahwa semua orang percaya itu sudah menerima Roh Kudus, tapi kenapa mesti harus Tuhan nyatakan pencurahan Roh Kudus? Karena satu, tadi kita lihat ya, bagaimana Allah mau menyatakan satu, adanya
itu satu pernyataan yang kita boleh belajar dan mengerti bagaimana presence of God sekarang sudah hadir dan di dalam diri setiap orang percaya sehingga kita menjadi bait Roh Kudus. Ya, bait Allah, the temple of God gitu ya. Kemudian yang kedua, kita boleh melihat di sana ini menjadi satu representatif secara besar bagi setiap ini murid-murid saat itu menjadi representatif besar bagi seluruh murid-murid yang akan percaya di dalam pemberitaan mereka menjadi anak-anak Tuhan sehingga mereka pun boleh dinyatakan orang-orang waktu percaya adalah orang yang sudah boleh menerima Roh Kudus. Nah, kemudian yang ketiga, kita lihat ini penggenapan harus terjadi. Karena Tuhan sudah menyatakan nubuatnya kepada nabi-nabinya dan ini harus digenapi. Ya, karena penggenapan dari Tuhan mesti digenapi. Ya, jadi kita bisa lihat dan ini terjadi hanya satu kali. Pentakosta ini khususnya ya, Pentakostanya ini terjadinya itu satu kali di Yerusalem. Nanti kita lihat lagi, ada momennya ya. Kita bisa lihat. Nanti ada momennya. Saya tidak cerita dulu, tapi saya mau melihat, dia ada mewakili Pentakosta itu terjadi satu kali di Yerusalem. Ya, Yerusalem. Nah, nanti kita akan lihat di dalam berikutnya lagi ya. Nah, tapi mesti diingat bahwa ini bukan peristiwa yang berulang ya, sehingga sampai zaman sekarang berarti wah nanti ada lagi Pentakosta. Sehingga waktu kita dalam kehidupan gereja saat ini, mari kita merayakan Pentakosta. Hari ini Roh Kudus turun atas kita. Kita kumpul di gereja. Lalu kemudian semua hamba Tuhan kemudian menumpangkan tangan seperti saat itu tunggu. Wah, kemudian mereka mengalami lidah api turun dan mereka kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus dan kemudian berbahasa. Ini salah konsep. Ya, Bapak Ibu yang dikasih itu harus mengerti ini. Itu konsep yang salah. Ya. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar konsep yang benar. Nah, sehingga kita untuk belajar keseluruhan kitab suci, kita mengerti makna ini dengan jelas sekali. Ya, jelas sekali. Sehingga kadang kita sudah jelas, oh ini bukan bicara soal second blessing. Ya, ini bicara tentang apa? Tentang kelahiran gereja. Bagaimana Tuhan itu melahirkan gereja dan Tuhan menetapkan itu sebagai penggenapan di dalam kitab suci yang harus terjadi. Ya, oke, ini adalah konsep yang benar. Oke, nah, kemudian yang kedua kita lihat ini tadi sudah saya bilang ya. Ini lahirnya gereja. Jadi kita boleh lihat begini. Anugerah Allah bagi orang berdosa itu adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya, sekali lagi. Anugerah Allah bagi orang berdosa, ya, bagi orang berdosa adalah keselamatan dalam Yesus Kristus. Itu anugerah. Kita berdosa ya. Oke ya. Nah, tapi sekarang sebagai orang yang sudah diselamatkan, ini ada anugerah Allah bagi gerejanya itu Tuhan kasih Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu anugerah bagi gereja Tuhan, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kristus sudah naik ke surga. Orang-orang percaya yang sudah di dalam Kristus, itu Tuhan kasih anugerah Roh Kudus di hati masing-masing. Ya, di hati masing-masing. Sehingga kita boleh menyatakan segala kerinduan kita. Roh Kudus mengingatkan kita waktu kita jatuh di dalam dosa. Roh Kudus memberikan penghiburan saat kita menghadapi tantangan dan kesulitan. Roh Kudus menuntun dan membimbing kita boleh ada di jalan yang benar, setia, meskipun ada di dalam kesulitan, penganiayaan, atau apapun juga yang berkaitan dengan iman kita. Oke ya, bisa jelas ya bagian ini ya. Baik, ini berkaitan dengan pencurahan Roh Kudus ya, yang kita mesti pikirkan dengan sungguh-sungguh dan kita harus hati-hati di dalam bagian ini ya, supaya kita tidak salah mengerti. Baik, oke, selanjutnya adalah saya akan lanjutkan. Nah sekarang ini kita bisa lihat ya, ini gereja lahir. Itu maka kita boleh lihat di sana juga terjadi mujizat yang terjadi di Yerusalem. Dia ada tanda-tanda yang menyertai para rasul. Oke ya, ini di sini kita bisa lihat tanda-tanda apa, yaitu laki-laki yang lumpuh di itu ya pintu gerbang bait Allah itu ya, juga dia disembuhkan ya oleh Petrus gitu ya. Kemudian juga kita lihat bagaimana di sini adalah ada banyak tanda lain juga ya yang dinyatakan bagaimana mujizat dan juga tanda-tanda yang diadakan oleh nama Yesus. Ya, perhatikan ya, murid-murid selalu melakukan mujizat di dalam nama Yesus, bukan di dalam dirinya sendiri dengan kuasanya sendiri, tetapi kuasa Kristus. Ini kita sudah bahas sebelumnya. Kalau Tuhan Yesus menyembuhkan atau mujizatnya adalah kuasa Kristus langsung. Kalau murid-murid Tuhan dia pakai nama Yesus, gitu ya. Jadi ini menunjukkan Tuhan menyertai. Nah, ini menunjukkan juga di dalam amanat agung Tuhan menyatakan, I will be with you ya, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Ya, jadi ini akan menyertai orang percaya yang boleh terus melakukan mujizat.
Kemudian timbul pertanyaan, "Ya, Pak, apakah mujizat masih ada sampai hari ini?" Ya kalau misalkan ada berarti kan kita boleh toh, wah ada bantuan khusus kesembuhan rohani. Ke sana sini kemudian bicara dan melihat tumbang tangan terus sembuh gitu. Apakah seperti itu? Ya, saya melihat sekali lagi ya. Pada saat peristiwa yang terjadi di dalam Pentakosta itu peristiwa tidak berulang. Tetapi saya tetap percaya ya mujizat itu bisa tetap terjadi sampai hari ini. Di dalam pekerjaan penginjilan ya, di daerah-daerah yang sangat sulit dijangkau. Ketika di sana kita melihat ya bagaimana sulit sekali itu masih terjadi. Masih ya sangat-sangat apa namanya? Keadaan yang sangat sulit itu, kita boleh lihat di sana Tuhan boleh bekerja melalui hamba-hambanya sehingga mujizat itu bisa terjadi. Ya, nah, kita boleh lihat di sana. Jadi saya melihat bahwa mujizat masih ada, tetapi kita mesti melihat dalam kerangka yang benar dan tidak semua kita kemudian klaim, oh ini berarti kalau apa namanya ini mujizat, oh ini benar, ini ada kesembuhan ini, sehingga setiap orang akhirnya bilang begini, kalau sakit nggak usah pergi dokter, karena kita anak-anak Tuhan, didoakan saja sembuh. Nah, ini menjadi pengertian yang salah, ya, karena kita boleh lihat bahwa Tuhan juga memakai dokter untuk boleh memberi kesembuhan, tapi di dalam kita berobat, kita sandar Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Tuhan mau pakai dokter, kita percaya juga melalui doa Tuhan boleh berkehendak. Begitu ya. Oke. Kemudian kita lihat berikutnya, ini ada juga kisah Ananias dan Safira, semua sudah tahu ya bagaimana mereka apa namanya tidak tulus, ya. Mereka hanya mempersembahkan sebagian tapi bilang seluruhnya, dan akhirnya Petrus di sana boleh kemudian mengatakan mereka telah mendustai Roh Kudus dan seketika itu juga mereka mati, ya. Nah, ini mau memberikan tanda ya bagaimana sebenarnya di dalam peristiwa ini kan sekali lagi ketika Lukas mencatat ini, dia juga punya satu membawa kita untuk boleh mengingat kejadian pada saat itu berkaitan juga ada temple ya, kisah tentang temple of God di dalam perjanjian lama itu kudus adanya, gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa kekudusan itu adalah sesuatu yang sangat sangat penting di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi kita tidak boleh meremehkan hal itu. Kalau di dalam perjanjian lama, ketika mereka umat Israel atau para imam itu tidak kudus, dia masuk dia langsung mati. Nah, di dalam awal-awal perkembangan lahirnya gereja, ya Allah boleh menyatakan itu ya, bagaimana kekudusan di dalam ini ya jemaat Tuhan itu juga sangat penting. Sehingga ketika Ananias dan Safira itu membohongi, ya mendustai, mereka juga pada saat itu juga ya itu mendustai Roh Kudus. Sekali lagi ya, mendustai Roh Kudus. Mereka sebenarnya adalah bait Roh Kudus dan mereka tidak sungguh-sungguh ya, mereka bukan mendustai si Petrus gitu ya, tapi dia mendustai Roh Kudus. Maka saat itu juga mereka itu dihukum ya, mereka mati seketika. Ya, jadi bagaimana sampai hari ini? Apakah berarti hari ini kita nggak apa-apa kok? Banyak orang yang mendustai atau nggak jujur itu tetap hidup aja kok, nggak langsung meninggal. Apakah berarti kita melihat oh ini tidak justru peristiwa ini menunjukkan kepada kita bahwa kekudusan itu penting. Sampai hari ini kita mesti hidup dengan benar. Saya tetap percaya ya, kita yang hari ini ya, kalau kita menjadi anak Tuhan tidak sungguh-sungguh, tetap itu yang namanya apa ya penghakiman Tuhan itu pasti terjadi. Ya, mungkin kita tidak rasa, tetapi ada itu sudah pasti terjadi. Kita mesti peka di dalam hal ini. Ya, mesti peka dalam hal ini. Seringkali kalau kita peka kita bisa tahu, oh Tuhan ampuni saya sudah bersalah. Tuhan beri kesempatan lagi saya bertobat, saya maju. Nah, itu tetap saya lihat kekudusan sampai hal ini bukan menjadi hal yang dikompromikan. Tuhan tetap menyatakan hal itu di dalam gerejanya. Kemudian kisah 5:15 kita boleh lihat ya. Ini bahkan ya kita lihat ya. Mereka Tuhan bekerja memberi tanda itu melalui rasul-rasul ya di zaman awal lahirnya gereja itu dengan satu peristiwa yang kita boleh lihat ya. Lewat bayangannya saja itu ya, Petrus sudah lewat itu ya, bayangannya mengenai salah satu orang dari mereka yang sakit gitu ya, itu atau diganggu oleh roh jahat, itu mereka semua bisa buka. Oh, apakah Petrus hebat? Apakah Petrus ini yang berkuasa? Tidak, ini adalah Petrus ya. Kita lihat nanti Petrus menyatakan semua bukan dia, tetapi Yesus ya yang engkau salibkan itu. Yesus yang adalah Tuhan. Yesus yang adalah Mesias itu, yang telah dinubuatkan sejak perjanjian lama. Dia sudah datang. Nah, ini Petrus sudah ngerti. Waktu Tuhan mau naik ke surga belum ngerti tentang the kingdom of God. Tapi pada saat itu Petrus waktu Roh Kudus datang memberikan kepada dia pengertian itu.
Dia sudah mengerti siapa Yesus. Dan bagaimana kingdom of God itu jadi sekarang. Bagaimana melalui gereja Tuhan, orang-orang percaya Allah itu bertahta. Allah menjadi raja mereka, menjadi Tuhan mereka yang memimpin. Ya, ini kita bisa lihat bagaimana Petrus sudah mengerti hal ini. Ya, jadi Petrus tidak menyombongkan dirinya, tapi dia tahu, nah, dia memberitahu Yesus Kristus. Ya, nah ini mengenai mujizat yang terjadi. Nah, satu lagi yang penting ini adalah kita seringkali tidak lihat yang ini. Ya, ini adalah mujizat yang terjadi. Saya taruh di bagian terakhir, ya, bagian terakhir di dalam mujizat ini. Kita soalnya seringkali tidak lihat kebangunan rohani Yerusalem. Ini mujizat. Kita seringkali melihat mujizat itu apa? Mujizat itu yaitu orang sakit disembuhkan, ya tadi yang kayak tadi ya lewat bayangannya langsung luar biasa ya sembuh ya. Dan semua hamba Tuhan mau cari itu, ya. Bahkan ada hamba Tuhan ya yang sampai jemaatnya itu kepengen pegang dia, supaya pegang dia aja langsung dapat berkat atau apa gitu. Ya, jadi wah, jadi kayak aktor gitu dan kemudian ada hal-hal yang demikian. Itu salah. Ya, ini kita mesti lihat ya, bukan fokusnya ke sana. Itu akhirnya meninggikan diri. Ya, di dalam kondisi yang demikian, kita mesti lihat ya. Kadang-kadang orang melihat semua ke sana. Nah, berhenti sampai di situ, itu sayang sekali. Ya, kalau boleh dikatakan, oh tapi mungkin dia memang khusus diberi karunia dari sana. Meskipun demikian, seharusnya hamba Tuhan tersebut harus bawa umatnya, bukan berhenti di dia, tetapi harus bawa kepada Allah. Dan tidak boleh di sana kemudian memanipulasi atau bahkan ya menyelewengkan itu kepercayaan Tuhan berikan untuk dirinya sendiri. Itu tidak bisa. Petrus dalam hal ini ya menjadi pemimpin rasul pada saat itu. Dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tidak menyelewengkan, dia tidak manipulasi, dia sungguh-sungguh jalan di dalam apa yang menjadi maunya Tuhan. Nah, makanya terjadi ini mujizat yaitu kebangunan di Yerusalem. Ya, apa yang terjadi? 3.000 orang bertobat. Pertobatan itu adalah mujizat, Bapak Ibu indikasi Tuhan. Seumur hidup ya, kita harus merindukan orang bertobat. Ya memang bukan jumlah ya. Tuhan Yesus mengatakan satu orang bertobat, malaikat itu bersukacita, pesta di surga. Ya, kita bersyukur. Saya tidak bisa kelihatan apakah di sini ada apa Pak Doni atau Filia ya. Kita bersyukur sekali Papa daripada Filia ya meskipun di hari tuanya ya dia seorang yang sangat memakai dia punya reason ya sangat kuat dari sejak muda meskipun sudah diajak dengarkan Injil tapi masih sangat kuat di situ. Saya bersyukur puji Tuhan di masa tua Tuhan kasih anugerah dan dia boleh berkata iya saya mau percaya ikut Tuhan Yesus. Wah ini adalah satu mujizat ya sorga bersorak-sorai. Kita harus ikut sukacita. Dan kita harus menjadi orang-orang demikian seumur hidup ya. Kita punya pandangan yang namanya mujizat itu kita kalau boleh lihat ada orang percaya. Ada orang saudara seiman yang lemah iman dia kemudian dia boleh dikuatkan. Ya kita boleh lihat orang yang bersaksi kepada orang-orang yang diberkati Tuhan ya. Kita harus ikut bersukacita. Ya, ikut bersukacita kepada mereka dan mengharap mereka itu boleh mempunyai hati yang terus makin mengasihi Tuhan. Itu adalah great awakening, itu adalah kebangunan rohani. Ya, 3.000 orang bertobat. Ya. Nah, kemudian kita lihat bukan cuma bertobat saja, tetapi ada kebangunan apa? Kehidupannya. Kehidupan daripada gereja itu, yaitu orang-orang yang sudah percaya itu, mereka apa? Hidupnya benar-benar memuliakan Allah. Dicatat apa? Adapun kumpulan orang yang percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Perhatikan ya, sehati dan sejiwa. Kenapa kok sehati dan sejiwa? Karena mereka tahu. Sekarang ya, mereka disatukan jadi satu. Mereka tahu mereka memiliki segala hidup mereka. Itu ada, mereka punya karena Kristus Tuhan yang telah boleh menyelamatkan mereka. Sehingga mereka punya satu hati dan sejiwa untuk apa? Untuk boleh makin banyak orang boleh dimenangkan bagi Tuhan. Makin banyak orang boleh menerima anugerah Tuhan. Makin banyak orang boleh diselamatkan. Itu seharusnya menjadi kerinduan kita. Sehingga ketika itu terjadi, timbul kerelaan. Timbul kerelaan atas harta mereka. Ya, ini otomatis. Ini adalah sesuatu yang sifatnya itu tidak bisa pura-pura. Ya, ini otomatis. Sehingga mereka mengatakan apa? Kepunyaan mereka rela untuk bagikan bagi pekerjaan Tuhan. Nah, ini kebangunan. Ya, ini kebangunan. Jadi kita bisa lihat bersama-sama ya. Ini adalah satu kebangunan. Jika lo di gereja kita ya ada orang-orang
ya, yang rindu ya, mereka itu memperhatikan pekerjaan Tuhan. Mereka rindu melayani Tuhan dengan hatinya, dengan tenaganya. Mungkin tidak punya uang banyak, tapi dengan tenaganya ya. Bahkan dia beri uang, bukan tidak beri uang, cuma mungkin tidak banyak gitu ya, karena mungkin tidak punya uang banyak. Tapi dia berikan juga tenaganya melayani Tuhan. Ya dengan sungguh-sungguh dan dengan satu sukacita. Yang punya harta, dia tidak pernah itu apa namanya, pegang erat-erat hartanya. Tapi dia tahu ya, oh, gereja Tuhan memerlukan, pekerjaan Tuhan memerlukan. Anak-anak Tuhan mungkin ada perlu yang dibantu. Dan satu sukacita. Mereka rela kasih, ya, mereka rela kasih. Ya, itu satu kebangunan. Kita rindu, ya, punya satu ini ya kebangunan yang demikian. Ya kita punya satu kebangunan yang demikian. Nanti ada orang pikir begini, ada orang pikir, "Loh Pak, saya kalau ngasih nanti kurang, saya sendiri bagaimana?" Nah, ini belum ngerti. Nah, orang yang sudah diselamatkan dia tahu keselamatan yang dia punya itu tidak bisa dibeli dengan uang. Saya ngerti maksudnya ya. Ini pekerjaan Roh Kudus. Saya sudah diselamatkan. Keselamatanku ini tidak bisa dibeli pakai uang. Sekarang Tuhan sudah selamatkan saya. Saya itu sudah mendapatkan harta yang lebih bernilai dari segala harta seluruh dunia ini. Tuhan Yesus berkata apa? Bilang begini, ya, untuk apakah ada gunanya gitu ya? Jikalau seorang itu dapat seluruh dunia ini, harta di dunia ini, tapi dia kehilangan jiwanya, nyawanya, apakah itu ada gunanya? Itu pertanyaan retorika, kita bisa jawab. Sekarang Tuhan mau kita melihat apa? Engkau sudah boleh diselamatkan. Tuhan itu ada di dalam hidupmu. Tuhan menyelamatkan engkau. Sehingga engkau tidak binasa, kekal ya. Tetapi engkau sekarang boleh menerima hidup yang kekal. Maka di sana ya, harta kita itu bisa mendapatkan harta yang paling apa ya, paling limpah, paling baik. Karena itu memang tidak bisa dibeli bagi apapun juga. Tuhan kasih bagi anugerah. Maka benar sekali Fanny Crosby mengatakan, Tuhan engkau pusakaku. Betul sekali. Maka lagu-lagu him, Bapak Ibu sekalian, saya selalu mengajak kita untuk mencintai lagu him. Bukan saya bilang, oh lagu kontemporer tidak usah nyanyi. Lagu kontemporer yang bagus boleh nyanyi. Ya, lagu-lagu yang sesuai firman Tuhan silakan kita nyanyi. Maka perlu dengan satu hati yang sungguh-sungguh kita perlu koreksi, revisi. Ya, cerewet gitu ya. Terhadap lagu-lagu yang ini nyanyikan. Tapi lagu-lagu him, kenapa kita mesti nyanyi? Karena lahir dari firman Tuhan. Fanny Crosby berkata, Tuhan engkau pusaka. Wah, ini kan satu pernyataan iman yang boleh menyatakan bahwa Tuhan paling berharga. Dan di dalam Tuhan kita boleh menikmati semua yang paling indah dan paling mulia. Ya, nah ini adalah kebangunan rohani yang terjadi di dalam gereja di Yerusalem yang didirikan pertama kali. Ya, dan bahkan bukan sampai itu ya. Ketika itu terjadi ya, maka Tuhan terus tambahkan jumlah mereka. Ini satu kalimat penting ya. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasih. Ini kalimat penting sekali. Tuhan menambahkan jumlah mereka hari tiap hari. Cari ayatnya. Kasih PR ya. Saya nggak tulis di sini ya. Cari PR-nya. Oke. Nah di sini nggak usah dikumpulkan, tapi saya percaya Bapak Ibu boleh cari ya. Ya ada kalimat Tuhan menambahkan jumlah mereka hari hari. Bukan gini. Wah saya menginjili dengan kekuatan saya ditambah jumlahnya. Enggak. Tapi karena mereka itu sungguh-sungguh itu hidup di dalam Tuhan. Tuhan yang tambahkan jumlah mereka. Maka saya sangat percaya. Ya satu kali ya, saya sangat percaya. Karena satu kali itu saya tuh pernah ya melayani di satu gereja. Saya lihat di sana ya, gereja itu dia memberitakan Injil. Pergi ke rumah sakit. Lakukan hal itu. Tidak ada hasil. Benar-benar tidak ada hasil. Ya, pergi rumah sakit tidak ada hasil. Ngomong ini, orang tidak kasih tahu. Tidak bertobat, cuma terima iya. Ada yang terima, tetapi kemudian ya tidak ada follow up bagaimana seterusnya kita tidak ngerti. Ya, saya pernah menginjili di rumah sakit ya. Ada seorang ibu ya, tinggal di daerah Tandes. Saya doa kasih mereka. Dia bukan orang percaya. Dia seorang Muslim. Saya tanya, mau saya doa ya untuk kamu dari cara Kristen. Dia bilang bersedia. Waktu saya doa ya, kemudian saya cerita tentang Yesus Kristus. Saya tanya dia tentang Yesus. Dia menangis. Dia menangis. Saya juga tidak ngerti apa yang terjadi. Mungkin dulu dia Kristen. Atau mungkin dia dulu Kristen, tapi dia kemudian meninggalkan iman. Dan seterusnya. Tapi saya tanya mau percaya Tuhan Yesus. Dia menangis. Dia tidak jawab ya, dia jawab tidak. Dia menangis. Dan saya doa ya bagi dia mau. Nah, kita kadang lihat, tidak ada jiwa. Kelihatan tidak berespon. Tidak datang ke gereja saya. Saya pergi sana, beritakan Injil. Pergi ke tempat lain. Pergi ke ladang misi. Ke tempat yang mungkin sulit dijangkau. Di sana juga beritakan Injil, di sana melayani. Tapi tidak ada orang yang datang ke gereja saya. Saya pergi lagi
ke tempat yang jauh, melayani bertahun-tahun tidak ada jiwa. Dan mereka datang dengan setia hanya mungkin di tempat itu melayani. Tidak datang ke gereja kita. Bagaimana? Nah, tapi di gereja itu ya saya kembali lagi berikan sedikit kesaksian yang nyata. Gereja itu awal berdiri tidak banyak, tapi setia terus memberitakan Injil. Tapi heran ya, setiap tahun Tuhan tambahkan jumlah mereka. Ada saja orang datang, ada saja orang datang, ada saja orang datang. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Ya, itu pekerjaan Tuhan. Tuhan yang membawa jiwa. Kita taat dan setia. Nah, ini keindahan melayani dalam kerajaan sorga. Kerajaan. Kita mesti mengerti prinsip ini. Para hamba Tuhan harus mengerti. Para pelayan Tuhan harus mengerti. Semua harus mengerti pekerjaan penginjilan. Itu demikian. Tuhan yang membawa mereka. Karena Tuhan tahu kita taat dan setia. Kita bertanggung jawab sungguh-sungguh. Maka Tuhan membawa jiwa supaya dia datang di tempat kita dibina dengan baik. Dan ini sekarang gereja semua ya, kita mesti syukur sama Tuhan. Di tengah seluruh pandemi, tidak banyak loh gereja bisa bertahan. Kita tetap setia. Saya selalu berkata, saya mungkin tidak bisa lakukan banyak. Mungkin ada keterbatasan. Tapi saya mau tetap setia. Lakukan apa yang menjadi perintah. Kerjakan sebisa mungkin. Bagaimana kita bisa bekerja bertanggung jawab. Meskipun bagian kelihatan kecil. Tidak apa-apa setia lakukan. Nah, Tuhan menyatakan kehadirannya. Menyertai setiap hamba-hamba. Gerejanya. Gereja kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Di tengah masa pandemi tidak banyak yang bisa bertahan dan terus boleh jalan. Tapi ketika kita boleh berjalan, kita lihat itu Tuhan hadir di sana. Tuhan menyertai kita. Amin. Nah, maka oleh sebab itu, jangan kita menyerah dan kata. Tetap tinggal setia. Kita mesti belajar banyak di kelas Bible Class kali ini bicara tentang pekerja misi Tuhan. Saya dorong semua yang ada di Bible Class. Bukan cuma belajar. Mulai hari ini mulai pikirkan, Tuhan pakai saya. Kalau di dalam pekerjaan misi, khususnya kalau saya di gereja saya, Tuhan tempatkan saya di sini, saya mau dukung, saya mau ikut. Mungkin saya tidak bisa lakukan banyak, cuma saya bantu-bantu sedikit di mana saya bisa. Beranikan diri, layani, sehati dan sejiwa. Kita melayani Tuhan. Amin. Ya, saya berharap kita ada amin semuanya. Meskipun di sini tidak bisa dengar ya, tapi saya berapi-api bersuka cita ya ketika memberitakan dan penginjilan. Ini adalah the great awakening Bapak Ibu yang dikasih. Ini adalah kebangunan rohani yang besar. Dan ini terjadi saat Tuhan pertama kali meresmikan gereja ya di Yerusalem. Ini terjadi. Itu mau menunjukkan apa? Tuhan kasih model. Ini loh. Kita mesti ingat seumur hidup. Ini adalah model yang Tuhan mau. Dia kerjakan di mana-mana. Ya, sehingga akhirnya jumlah itu terus makin bertambah, makin bertambah. Oke, saya berhenti sampai di sini ya. Ada pertanyaan tidak? Jelas ya? Oke, sudah jelas. Sekarang kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan lagi. Oke. Baik, saya lanjutkan. Tinggal sedikit lagi ya. Sekarang kita akan bicara bagian yang kedua adalah gereja di dalam ujian. Ya, di sini saya tampilkan banyak ini ayatnya. Ya, sebab saya mau kita bisa lihat sekilas, saya nggak baca semua. Tapi saya mau tunjukkan ayatnya. Nanti Bapak Ibu baca lagi. Kan kita sudah baca sudah lewat ya. Ini baca lagi yang bagian ini. Jadi ketika gereja didirikan dalam masa yang besar, dalam jumlah kebangunan yang besar, bukan berarti tidak ada masalah. Nah, justru masalah itu datang. Ya, kita lihat ya. Dimulai dari apa? Tadi di dalam itu orang-orang Yahudi sendiri, imam besar sendiri dan pengikutnya. Mereka iri hati. Kenapa iri hati? Karena lihat, berkembangnya luar biasa. Ribuan itu dalam hitungan itu ya, dalam waktu singkat itu berkuat besar sekali. Itu menjadi apa ya? Movement, satu gerakan yang sangat besar. Ya, kita bisa lihat ya. Ini bagaimana mereka itu kemudian melalui apa? Tangkap rasul-rasul, masuk ke mereka di dalam penjara kota. Nah, itu yang dilakukan. Mulai terjadi ya. Ini gereja dalam ujian. Dan terjadi dulu ya para pemimpinnya disikat dulu. Nah, jadi kita yang para pemimpin gereja mesti hati-hati dalam bagian ini. Mungkin kita tidak menghadapi masalah mungkin yang ditangkap begini dan seterusnya. Tetapi gereja di dalam ujian, para pemimpin gereja, ya hamba Tuhan, majelis dan para pekerja-pekerja mesti hati-hati. Karena kita mungkin yang akan diuji terlebih dahulu. Bagaimana setianya? Bagaimana kita harus sungguh-sungguh bisa. Dalam kaitan ini adalah tetap dengan kesetiaan. Suruh stop. Ya, tujuannya suruh stop. Stop kabarkan firman. Stop kabarkan Yesus. Stop kabarkan kebenaran. Itu tujuannya. Ya, seringkali mungkin di dalam gereja saat ini itu cara kerja daripada kuasa jahat untuk menghalangi
pekerjaan Tuhan itu dengan apa? Dengan banyak itu konflik terjadi, dengan banyak hal yang mungkin memikirkan orang itu untuk terjadi apa? Tidak jalan di dalam kebenaran firman Tuhan dan itu dibiarkan, gitu ya. Nah, kita bisa lihat ya, di sini Tuhan di dalam masa-masa awal kita perhatikan ya, Tuhan itu bekerja di dalam masa. Kita kalau lihat di sini di dalam gereja itu awal itu langsung terjadi itu kita bisa lihat itu pekerjaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu dinyatakan ya terhadap murid rasul khususnya itu secara langsung ya boleh terjadi ya kita lihat ya. Bagaimana malaikat itu kemudian menolong langsung ya mereka dibebaskan. Kenapa? Karena sekali lagi ini di dalam awal perkembangan gereja, bagaimana penyertaan Tuhan itu begitu dinyatakan. Nah, kenapa sekarang kemarin hal ini kita misalnya para hamba itu masuk penjara nggak ada malaikat bukain pintu penjara? Ya, kenapa nggak ada begitu? Karena sudah ada saksi yang menyatakan ini kebenaran bahwa murid-murid Tuhan, ya para rasul itu sudah mengalami hal ini penyertaan Tuhan dan sekarang hamba-hamba itu yang mengalami itu mereka percaya Allah menyertai mereka. Ya bukan dengan membebaskan mereka, tetapi bahkan pintu penjara itu pun tidak sanggup menghalangi mereka untuk boleh melayani Tuhan. Ya, jadi kita bisa lihat tidak lemah iman karena kesaksian sudah dinyatakan, kitab suci sudah mencatat dan itu boleh menyatakan satu kebenaran yang puncak. Ya, nah sekarang kita lihat lagi ini berkaitan dengan ini ya. Jadi gereja di dalam ujian. Nah, kemudian mereka itu kemudian setelah selesai itu ya dibuka ya, dibebaskan dari penjara. Pergi kemana? Pergi lagi ke bait Allah, ngajar, beritakan firman lagi. Itu dicatat ya, sehingga mereka bingung ya waktu dia, oh ini rasul-rasul yang ditangkap ini kenapa mereka kok hilang? Kemana mereka? Gak ketemu mereka ke penjara. Tapi ketika dikasih tahu mereka, dia sudah ada di bait Allah mengajar. Ya, lihat itu di 5:25. Tetapi datanglah seorang mendapat mereka dengan kabar, lihat orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Ya, jadi bukan habis keluar dari penjara kemudian lari sembunyi, ya kemudian nggak tahu pergi kemana, sudah menyelamatkan diri, tidak. Dan mereka berani menyatakannya untuk boleh tetap memberitakan firman Tuhan. Nah kita bisa lihat ya, ini adalah satu contoh ya, salah satu hal yang mengatakan ini pekerjaan Roh Kudus yang terjadi, keberanian yang diberikan dan bagaimana mereka menyatakan hidup yang penuh oleh Roh Kudus, penuh dengan keberanian ya, mereka boleh menyatakan. Bukan kemudian dibebaskan lalu mereka melarikan diri, tidak ya, mereka dibebaskan untuk terus melayani sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya, dengan apa yang Tuhan mau. Jadi ini bagian yang lihat bagian yang ke gereja di dalam ujian melalui para pemimpinnya ini boleh terjadi dan kita boleh lihat. Kemudian Petrus menjawab dengan sangat tegas ya, karena mereka berkata 5:28. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Mereka tidak berani loh bahkan menyebut nama Tuhan Yesus. Nama Yesus Kristus nggak mau sebut. Ya begitu keras ya. Ini siapa? Mereka mengeraskan hati? Ya kalau di dalam prinsip firman Tuhan kita diajarkan bukan mereka yang mengeraskan hati, karena Tuhan mengeraskan hati mereka. Sampai nama pun mereka tidak mau sebut. Nah ini prinsip yang memang kita harus ngerti ya. Allah kalau sudah mengeraskan hati seseorang itu tidak ada lagi ampun ya. Itu sebenarnya sangat bahaya. Kalau hari ini kita boleh punya hati yang dilembutkan Tuhan, mesti puji Tuhan ya, mesti minta apa ya, bersyukur nggak habis-habis ya, bahasa saya selalu bersyukur nggak habis-habis. Kenapa? Karena kalau Tuhan mengeraskan hati kita, waduh, buat nggak ada lagi kesempatan ya. Kalau itu dikeraskan hati loh ya. Nah, jadi mereka mengeraskan hati sampai nama Yesus, tahu nggak dia? Tahu, tapi tidak mau sebut. Kami sudah larang kamu dengan keras, ya jangan mengajar dalam nama itu. Lalu apa jawab Petrus dan rasul-rasul itu? Katanya gini, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, kita harus lebih taat kepada Allah dan kepada manusia. Biarlah ini menjadi apa ya, prinsip kita di dalam seluruh hidup kita ya. Kita mesti belajar taat kepada Allah daripada manusia. Ya, khususnya ketika di dalam melayani Tuhan, di dalam menyatakan kebenaran, mungkin di sana ada kesulitan. Jangan kita menjadi lengah. Jangan kita menyerah, tapi kita boleh jalan. Kita percaya. Kita belajar apa? Taat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, ada orang yang di dalam
mungkin dia di dalam pekerjaan ada tantangan, misalnya ya, ini sebagai contoh. Dan pekerja ada tantangan. Tantangannya apa? Mungkin tantangannya adalah saya harus menuruti mau bos saya. Kalau bos saya minta saya mungkin melakukan sesuatu, misalkan ya kamu harus ya di dalam bagian ini melakukan satu penyelewengan, penyimpangan ya, entah itu korupsi, entah itu kemudian penggelapan data dan sebagainya. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan mestinya kita belajar berani untuk berkata, oh saya tidak berani, ya mohon maaf saya tidak berani melakukan hal itu. Mungkin di dalam kondisi itu kita harus mengalami satu kesulitan. Mungkin kalau kamu tidak berani, tidak ada, jangan masuk kerja lagi di sini. Nah di dalam bagian ini semestinya kita harus belajar ini. Kita belajar lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tapi kalau misalnya di dalam ketaatan kita kepada Allah, kita harus menderita, kita harus melakukan beberapa hal yang lebih sulit, banyak korban, nah itu tidak terlalu masalah. Kita mesti belajar untuk boleh menghidupi ya satu kehidupan ketaatan kepada Tuhan yang demikian belajar dari jemaat yang gereja yang lahir pertama kali ya, gereja di zaman rasul-rasul. Oke, nah bagian kedua saya langsung skip yaitu gereja dalam ujian ini ya. Kita lihat di sini ini yang berkaitan Gamaliel, saya skip aja. Karena sebenarnya Tuhan bangkitkan Gamaliel ini ya di dalam kehendak Tuhan itu. Gamaliel ini boleh kasih tahu kepada yang lain itu ya supaya udah kamu jangan tangkap si Petrus dan kawan-kawannya kira-kira gitu ya. Jadi kalau mereka ajarannya nggak benar nanti ya akan hilang sendiri. Karena sebelumnya ada pemimpin yang demikian ya, ada Teudas, ada Yudas gitu ya. Nanti mereka akan hilang sendiri. Ya Tuhan pakai Gamaliel. Tapi saya nggak lihat sini ya. Kita lanjut aja gereja dalam ujian berikutnya adalah Stefanus. Ya, setelah selesai itu kemudian para rasul melayani jumlah makin banyak, kemudian akhirnya para rasul mengangkat 7 orang ya yang dipenuhi juga dilihat dia sebagai orang yang bisa dipercaya. Nah, mereka 7 orang, salah satunya ini adalah Stefanus, dan ini juga dikasih Tuhan karunia dan kuasa sehingga dia juga bisa seperti para rasul melakukan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Nah, akhirnya ini dicari perkara ya terhadap Stefanus. Ya, terhadap para rasul dia cari perkara. Sekarang ya Uni Stefanus juga dia cari perkara. Sama. Ya, Tuhan Yesus sudah bilang, ya, setiap orang yang mengikut aku ya, itu dia mesti sangkal diri dan pikul salib. Ya, ini sudah jelas. Ya, murid-murid Tuhan ada satu teladan ya, ada satu hal yang memang itu kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus sadari. Ya, karena di dalam melakukan suatu suatu hal yang benar itu ya, berarti dengan bersikap benar saja kita sudah menjadi musuh atas banyak orang. Sekali lagi, dengan kita berdiri dalam kebenaran yang mau benar saja, itu kita sudah menjadi musuh bagi banyak orang. Belum ngapa-ngapain ya, benar saja. Karena ini dunia dalam dosa. Ya, jadi begitu kita mau berdiri benar saja, banyak orang itu sudah menentang. Ya, nah ini termasuk Stefanus. Nah dalam bagian ini kita lihat nanti Stefanus ini di sini juga dia mendapatkan satu tantangan, mendapatkan satu penganiayaan dari orang-orang ahli Taurat ini ya, tua-tua dan ahli Taurat. Mereka menyeret Stefanus ke hadapan mahkamah agama. Ya, sekali lagi apa yang dipaparkan oleh Lukas ini seperti yang kita sudah lihat di minggu lalu, ini merupakan satu gambaran yang boleh menyatakan apa yang sudah terjadi pada Kristus. Sekarang murid-muridnya itu juga mengalami. Dan bagaimana penyertaan Kristus itu tidak meninggalkan mereka. Ya, nah, Petrus itu menyatakan satu firman Tuhan kepada mereka ya di bait Allah. Nah, Stefanus pada saat itu juga meskipun mereka dalam penganiayaan ini, dia juga menyatakan firman Tuhan kepada mereka, memberitahu mereka dari sejak Abraham, Musa, Daud dan seterusnya ya sampai para nabi. Stefanus kasih tahu mereka, tapi mereka itu kemudian mengeraskan hati. Ya, mereka mengeraskan hati. Tetapi ya, ini ada satu hal yang indah yang ditulis oleh Lukas yang mau menyatakan penyertaan Allah. Ya, dia bilang apa? Dia bilang begini, 6 ayat 15. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Nah, ini penyertaan Allah yang mau dinyatakan. Jadi Stefanus itu penuh dengan kemuliaan. Tuhan menyertai dia dalam penganiayaan. Jadi kita bisa lihat di sini ya, bagaimana Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia melayani dia. Ya, berikutnya seterusnya kemudian dia menyatakan firman Tuhan, yaitu saya bilang
melalui Abraham, Musa, Daud, dan seterusnya kita baca. Nah, bagian akhirnya aja kita lihat. Kemudian kita lihat ya, mereka dilihat Stefanus menyatakan kebenaran ini. Dikasih tahu 7:52 ya. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyang? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar. Yang sekarang telah kamu khianati dan kamu berkaitan dengan Yesus Kristus maksudnya. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ini khotbah yang keras sekali. Nah, ini khotbah yang keras sekali. Nah, seringkali kita lihat ya, kita mungkin pikir mimbar jangan terlalu berani lah ya khotbah yang keras. Sebenarnya tidak ya. Mimbar harus tetap memberi khotbah yang keras. Dalam arti apa? Dalam arti mengingatkan kita tetap setia dalam firman Tuhan. Ya, yang mengajar, mengingatkan kita akan segala dosa-dosa kita. Ya, tujuannya bukan maksudnya itu marah-marahi, bukan. Ya, tujuannya adalah membawa umat Tuhan itu sungguh boleh setia dan ingat betapa Tuhan telah mengasihi kita dan jangan kita hidup di dalam dosa. Itu tujuannya. Mimbar musik keras memberitakan kebenaran. Nah, di dalam firman Tuhan itu juga pada saat yang sama, karena firman Tuhan itu boleh menyatakan cinta kasih, maka kita juga boleh menyatakan kasih ya di dalam mimbar yang kita sampaikan. Jadi menjadi seimbang ya di dalam. Oke, jadi bukan cuma menyatakan kasih, tetapi kemudian tidak ada kebenaran, kekudusan itu dinyatakan. Bicara soal kekudusan, keadilan, ya itu semua hal yang sifatnya apa? Keras. Penghukuman, bagaimana kita mesti setia itu keras kan? Ya bukan cuma satu sisi keras terus, atau cuma satu sisi oh Tuhan mencintai engkau, Tuhan memberkati engkau, orang Kristen itu pasti enak, bukan. Mimbar mesti setia, kasih dan keadilan Allah itu mesti dinyatakan dengan seluruh keindahan dan keagungan. Ya, jadi Stefanus dalam kondisi demikian pun dia tetap menyatakan keadilan dan kebenaran Tuhan yang harus dinyatakan. Dikatakan Mahkamah Agama itu mendengar sangat tertusuk hati. Ya, lalu mereka apa? Kemudian mereka melempari dia dengan batu ya. Tapi kita lihat bagaimana Lukas menyatakan hal ini, dicatat bagaimana secara khusus apa yang Stefanus itu boleh nyatakan itu dicatat oleh Lukas. Perhatikan ya. Lukas menyatat Stefanus penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit, melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Perhatikan ya, anak manusia. Ini kan Injil Lukas ya, Injil Lukas punya style ya. Ada manusia berdiri di sebelah kanan Yesus Kristus berdiri. Allah yang Yesus yang adalah Allah itu berdiri di sebelah kanan Allah. Kristologi yang sangat-sangat tepat ya, yang sangat-sangat kuat dinyatakan oleh Stefanus ya, dan ditulis oleh Lukas di sana ya. Nah, pada saat itu mereka justru kemudian melempari Stefanus ya, kemudian sampai mati. Kita bisa lihat di sini ya. Ini ada satu hal yang bolehnya. Kenapa Stefanus ini? Kenapa sih Lukas bisa tahu? Apa hari itu Lukas ada di sana? Lalu kenapa Lukas bisa tahu Stefanus berbicara kalimat ini? Dari mana bisa tahu? Nah, kita bisa lihat ya. Lukas ini melayani seumur hidup itu kita bisa lihat sudah belajar ya. Melayani siapa? Ada yang ingat? Dia melayani bersama dengan siapa? Lukas, ada yang ingat? Ada yang mau jawab? Lukas umur hidup dia melayani bersama dengan siapa? Petrus. Petrus. Oke, siapa lagi? Ada yang mau jawab lagi? Paulus. Paulus. Ya, tabib Lukas melayani bersama dengan Paulus. Nah, di sini dicatat dari mana dia bisa tahu? Ya, dia tahu dari Paulus. Kenapa? Perhatikan. Ya. 7:58. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama siapa? Bernama Saulus. Dan nanti dipanggil Tuhan dan menjadi Paulus. Kita lihat ya, apa yang terjadi. Tuhan itu ajaib. Ajaib sekali. Saat Tuhan menyatakan satu membangkitkan ya kebangunan rohani. Kebangunan rohani bukan selalu terjadi semua itu kemudian nyaman-nyaman gitu ya. Itu namanya kebangunan. Tapi di dalam seluruh kesulitan tantangan di mana umat Tuhan setia sampai akhir itu kebangunan terjadi. Dan Allah bekerja dengan luar biasa. Stefanus jadi martir pertama pada saat itu. Tapi di sana itu ada Saulus. Saulus yang sudah Tuhan siapkan. Nanti dipakai Tuhan untuk menjadi rasul dan dipakai. Pergi untuk boleh mewartakan tentang Injil Kerajaan Allah itu kepada bangsa-bangsa lain. Ya, kita bisa lihat bagian ini.
Gereja dalam ujian. Nah, semua ini mau bicara soal apa? Kita boleh lihat ya. Saya terakhir menyimpulkan. Gereja di dalam ujian itu boleh menyatakan gereja semakin dimurnikan. Gereja kita pun sama. Kalau kita di dalam segala ujian yang ada, kesulitan yang ada dan tantangan, hidup kita pun sama karena kita gereja. Orang percaya kita gereja. Hidup kita sulit, hidup kita penuh tantangan. Jangan lari dari Tuhan. Jangan kecewa dengan Tuhan. Makin dekat sama Tuhan. Tuhan kasih saya kekuatan. Saya mau hidup bersama dengan Tuhan. Meskipun susah, saya mau tetap setia. Iblis selalu bilang, kamu mati saja. Sama seperti kata istri Ayub kepada Ayub. Kamu mati saja. Kutuki Tuhan. Tinggalkan iman. Itu maunya iblis. Tapi kita belajar apa? Iman kita semakin dimurnikan dan berkata, Tuhan meskipun saya susah, saya mau setia. Tuhan bukakan jalan bagi saya. Saya mau menikmati setiap penyertaan Tuhan, setiap anugerah yang Tuhan berikan, menjadi anak-anak Tuhan. Nah, ini adalah yang gereja dalam ujian supaya apa? Makin dimurnikan. Demikian juga kita. Ya, kita belajar untuk boleh lihat ada ujian tujuan untuk dimurnikan. Dan yang satu apa? Semakin dikokohkan. Karena kita mungkin tidak bisa lihat apa yang Tuhan kerjakan. Stefanus mati. Di sana ada Saulus. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, pada saat itu umat Tuhan juga tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kita boleh lihat bagaimana nanti Tuhan pakai yang namanya Saulus menjadi Paulus, dan bagaimana Injil Tuhan makin diberitakan oleh menjangkau bangsa-bangsa. Dan Tuhan pakai Paulus oleh mengokohkan kerajaan Allah, gereja di berbagai tempat, sampai akhirnya Injil tersebar sampai ujung bumi. Gitu ya. Nah, saya akhiri sampai di sini. Kita nanti minggu depan akan lanjutkan. Ya, bagaimana gereja Tuhan itu akan diperluas ya dalam Yudea dan Samaria. Ya, tunggu ini minggu depan akan menjadi topik daripada Bible Class kita. Baik, saya stop di sini.